Pemirsa, Provinsi Bali hanya mampu mengelola 3,16 miliar meter kubik per tahun dari potensi sumber air yang mencapai 7,55 miliar meter kubik per tahun yang berasal dari 4 danau, 1.323 mata air, 391 sungai dan 8 cekungan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang mencapai 3,72 miliar meter kubik per tahun. Dan pemirsa, sehingga masih dinilai kurang dalam kemampuan penyediaannya, hal itu terungkap dalam Simposium Suksma Bali dengan tema menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan air Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Wakil Gubernur Bali Cokodoko Artardana Sukawati mengatakan di samping mengalami permasalahan kuantitas air, Provinsi Bali juga mengalami permasalahan semakin menurunnya kualitas air dan kemampuan kontinuitas penyediaan untuk masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai pencemaran di 3 danau dan sungai di Bali. Untuk itu, Wagub mengajak segenap lapisan masyarakat untuk serius menjaga lingkungan dan kelestarian alam Bali demi keberlangsungan hidup generasi berikutnya dengan gelorakan gerakan untuk kebersihan seperti Gerakan Bali Resik Sampah Plastik, Gerakan Danau Lestari Gendari, aksi program Kali Bersih, Prokasih, aksi perlindungan mata air Permata, dan lain-lain secara berkesinambungan. Pelibatan berbagai pihak baik dengan instansi, masyarakat dan swasta sangat diperlukan. Bergotong royong melakukan konservasi sumber daya air agar kadar sifat dan fungsinya senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai di samping aksi dan gerakan peduli lingkungan. Wagub Cok Aceh mengajak semua pihak untuk terus secara efisien dan bertanggung jawab menggunakan air pada kawasan budidaya pertanian dan perkebunan agar menggunakan pupuk dan pestisida secara bijak dan ramah lingkungan agar limbahnya tidak mencemari danau, sungai, dan mata air. Jika usaha tersebut sangat sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, namun Satkerti Loka Bali menjaga bumi Bali beserta isinya. Ya, itu terjadi pendangkalan, ada lumpur, karena faktornya satu, karena penebangan pohon di hulu yang kurang terkendali sehingga menyebabkan aliran air lumpur masuk ke danau sangat cepat dan kemampuan danau untuk menampung air tersebut juga hanya berkurang dan terjadi penurunan. Nah, kita juga sudah mengadakan juga teman-teman Suksma Bali juga mengadakan gerakan juga untuk mengadakan penghijauan. Sementara itu, Ketua Panitia Simposium Igan Darmasyasa menyatakan Suksma Bali merupakan event besar tahunan yang tahun ini telah menginjak tahun kedua penyelenggaraan. Ia menambahkan tujuan utama dari pelaksanaan Suksma Bali adalah sebuah sikap rasa terima kasih serta kebanggaan dan kecintaan para pelaku pariwisata kepada Ibu Pertiwi. Hal tersebut sudah dilakukan dengan berbagai upaya stakeholder dalam memerangi sampah plastik sekali pakai melalui kegiatan Bali Resik Sampah Plastik. Ia sangat mengapresiasi Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang telah menerbitkan Pergub 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Melalui kegiatan ini, stakeholder terkait bisa menjadi lokomotif dalam menggerakkan upaya pelestarian lingkungan secara kontinuitas dan berkelanjutan dengan berbasis karakter. Dari Trihita Karana, Suksma Parahyangan, Suksma Pawongan, Suksma Palemahan. Nah, kami mengharapkan Suksma Bali ini bisa menjadi semacam gerakan yang terus-menerus bisa kita lakukan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Bali. Sementara mengenai acara simposium, pihaknya mengundang praktisi baik dari praktisi lingkungan, pariwisata, serta stakeholder terkait untuk menjadi pembicara serta berdiskusi memberikan pandangan dan arahan terkait keadaan mengatasi permasalahan air di Bali. Tim Liputan Bali TV.